Dengannya Allah Azza wa Jalla tutup agama ini, agama Islam, dan tidak ada satupun agama yang diterima di sisi Allah melainkan agama Islam. Siapa saja yang mengharap selain daripada agama Islam, niscaya dia akan binasa dan dia menjadi orang yang sengsara. Allah katakan dalam firman-Nya, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengharapkan agama selain daripada agama Islam, niscaya Allah tidak akan menerima agama tersebut. Dan dia di negeri akhirat nanti pasti dia akan merasakan kerugian. Di dunia dia belum rugi, iya, karena dia masih mendapatkan sebagian kenikmatan dunia. Dan dunia ini penjara buat orang yang beriman. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Makanya ruginya nanti dia di mana? Di akhirat. Allah katakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Kembali ke dalam pembahasan kita teman-teman sekalian, bersama kita Ad-durusul muhimma li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap manusia, untuk segenap umat, yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau salah seorang ulama di Saudi Arabia dan beliau pernah menjadi ketua Dewan Fatwa di Saudi Arabia. Beliau adalah salah satu seorang ulama senior pada masanya. Kemudian jemaah sekalian, kita akan membahas tafsir surat Al-Ikhlas. Kita kemarin sudah melewatinya tapi belum menuntaskannya. Insyaallah akan kita tuntaskan dengan cara ringkas. Kemudian kita akan masuk ke dalam surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam firman-Nya. Kita kemarin sudah bahas surat Al-Ikhlas itu adalah surat Makkiyah. Surat yang Allah Jalla wa'ala turunkan sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Surat ini disebutkan oleh para ulama sepertiga Al-Quran. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidakkah di antara kalian membaca sepertiga Al-Quran pada setiap malam? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu melakukan? Nabi mengatakan, qul huwallahu ahad. Membaca qul huwallahu ahad itu seperti sepertiga daripada Al-Quran. Yang membacanya 10 kali akan dibangunkan istana di surga. Olehnya Al-Ikhlas ini dibaca di beberapa tempat dan kita dianjurkannya. Sebelum sholat fajar kita membaca surat Al-Ikhlas rakaat kedua. Nabi SAW senantiasa mempraktekkan yang demikian. Setelah sholat subuh, berzikir sholat, kita diperintahkan membaca surat Al-Ikhlas. Di awal terbit mentari, zikir pagi dan petang, kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Setiap habis sholat, duhur, maghrib, asar, isya, subuh, kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian tatkala seseorang melaksanakan tawaf ketika dia menuju ke makam Ibrahim, rakaat pertama dia ambil surah Al-Kafirun, rakaat kedua dia mengambil surat Al-Ikhlas. Ketika dia hendak tidur, diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ketika dia witir, dia diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Menunjukkan surat itu adalah surat yang sangat agung. Surat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Al-Quran itu apabila diklasifikasikan secara keseluruhannya, maka mencakup pada 3 kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran menceritakan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah baik manusia-manusia sebelum kita atau manusia-manusia setelah kita nantinya.
Di masa Nabi SAW, sebelum masa Nabi dan setelah masa Nabi SAW, menceritakan tentang kisah-kisah. Dan yang ketiga, Al-Quran menceritakan tentang hukum-hukum. Sedangkan Al-Ikhlas semuanya menceritakan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu disebutkan surah Al-Ikhlas surat yang menjelaskan syarat ketuhanan. Ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Antum cari dimanapun Tuhan, tidak ada yang esa kecuali Allah. Orang Yahudi mereka punya Tuhan lebih dari satu. Orang Nasrani mereka punya Tuhan lebih dari satu. Lihat, antum lihat orang yang ada gambar S di tengah, ada titik kanan kiri, itu ada Tuhannya sendiri, ya. Yang hitam ada Tuhannya, yang putih ada Tuhannya, ya. Orang Hindu Tuhannya nggak cukup satu, dia lebih dari satu. Dengan satu ayat ini membantah semua Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi. Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah ahad, yang maha esa. Kita sudah selesai yang ini. Yang kedua, Allah katakan Allahu as-samad. Ini sifat Allah yang kedua. Allah as-samad. As-samad itu artinya tempat bergantung. Tempat bergantung. Atau dimaknakan oleh para ulama ahli tafsir yang lainnya, zat yang tidak membutuhkan makhluk. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah enggak butuh sama makhluknya. Jamaah sekalian, tatkala kita sholat, kita bersedekah, kita berkurban, kita haji, kita umrah, jangan engkau mengira Allah butuh dengan sholat kita. Enggak. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Hadis nomor 24 di dalam kitabnya Arba'un An-Nawawiyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ketika Allah berbicara tentang kezaliman, kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Kata Allah, wahai hambaku, kalau sekiranya kalian bangsa jin dan manusianya, dari sejak Allah penciptaan, awal penciptaan sampai akhir penciptaan, semua memiliki hati yang satu. Ketakwaannya seperti ketakwaan Muhammad, manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini. Semua hatinya sama, nggak ada yang melakukan keburukan, semua baik. Apa kata Allah? Ma zada dzalika min mulki syai'an. Yang demikian enggak menambah sedikit pun kekuasaan. Karena Allah Jalla wa Ala sebelum kita beribadah kepadanya, Allah sudah menjadi Tuhan. Tanpa kita beribadah kepadanya, Allah tetap Tuhan. Satu-satunya zat hayyun la yamut, yang hidup tidak pernah mati. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapatkan berita tentang kematian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau marah mendengar orang yang mengatakan Muhammad qad mat, Muhammad telah meninggal dunia. Datang kepadanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar menasihati Umar, tenang, ala rislika ya Umar. Kemudian apa kata Umar, apa kata Abu Hurairah, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar berkhutbah, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, ingat, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, ingat, Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Itu Allah Jalla. Zat yang tidak butuh dengan makhluknya. Allah As-Samad. Adapun makhluk semuanya, mau yang kafir, mau yang mukmin, yang terlihat dan tidak terlihat, semua butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita jemaah, iblis sekalipun yang dia diusir dari surga, dia masih butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, iblis pernah meminta sesuatu kepada Allah. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis la'natullah alaih, dia menolak. Kemudian dia berikan argumentasinya, bahwasanya saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, aku engkau ciptakan dari api. Kemudian Allah murka kepada iblis,
Allah perintahkan iblis untuk keluar. Fakhruj anta. Keluar engkau wahai iblis dari surga. Apa permintaan iblis? Iblis meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan iblis pun butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Iblis minta kepada Allah Azza wa Jalla agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur iblis sampai hari kiamat. Dan Allah beri untuk iblis. Itu makhluk iblis, makhluk yang paling bejat, butuh dengan Allah. Apalagi cuma orang kafir. Apalagi manusia-manusia seperti Qarun dan Fir'aun, Haman, semuanya butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Allah As-Samad. Allah tempat bergantung. Setiap manusia membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Setiap makhluk membutuhkan Allah. Ingat, Allah nggak butuh dengan kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kita nggak bisa beribadah kalau Allah tak izinkan. Makanya jemaah, kalau kita mau sholat, muadzin itu sering manggil kita. Apa panggilan azan? Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat, ayo kita sholat. Pada saat panggilan azan hayya 'alas shalah, kita tidak menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Enggak. Yang kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya. Kami enggak mampu ke masjid. Kami enggak mampu sujud kepadamu ya Allah. Kalau bukan karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Itu demikian jemaah. Kita enggak punya kekuatan apa-apa. Kalau Allah enggak izinkan untuk kita bisa melangkah ke masjid, niscaya kita enggak akan sampai ke dalam masjid. Ini bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allahus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Antum